Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita lanjutkan tafsir singkat surah Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas isti'adzah, basmalah, sampai ayat iyyaka na'budu, sampai ayat maliki yaumiddin. Nah, sekarang kita di ayat selanjutnya, ya Allah berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pada ayat ini di situ ada ikhlasul ibadah wal isti'anah billah. Ya, ini mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Jadi pada ayat ini itu menunjukkan memurnikan ibadah. Ini kita mengikhlaskan ibadah, memperuntukkan ibadah hanya untuk Allah dan hanya memohon al-isti'anah, ini meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala. Terus firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami mohon, iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah. Maksudnya kaum muslimin dan rahmat Subhanahu wa taala, aku mengikhlaskan ibadahku hanya untukmu. Ini aku mengikhlaskan ibadahku hanya untukmu. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu maksudnya aku mengikhlaskan ibadahku hanya untukmu. Fala a'budu ghairaka, dan aku tidak menyembah kepada selainmu. Jadi ibadahku hanya untukmu. Itu maksudnya iyyaka na'budu. Terus wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maksudnya aku memurnikan isti'anahku, ini aku meminta pertolongan hanya kepadamu. Dan aku tidak memohon pertolongan kepada siapapun selain Engkau. Nah, itu maksud dari wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan pada ayat iyyaka na'budu, ya, hanya kepadamu kami menyembah. Di situ ada bara'atun minasyirik. Jadi kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, artinya kita berlepas diri dari kesyirikan. Hanya menyembah kepada Allah, artinya kita berlepas diri dari kesyirikan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, artinya kita berlepas diri dari daya dan kekuatan kita. Ya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlepas diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari kekuatan, daya dan kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus iyyaka na'budu, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami menyembah, di situ ada realisasi atau di situ ada terapan terhadap kalimat tauhid. Ya, kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu ayat ini adalah realisasi dari kalimat tauhid itu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Terus wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di situ ada realisasi dari perkataan kita yang kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya kepada Allah. Karena ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengatakan iyyaka nasta'in, artinya kita berlepas diri dari semua kekuatan, daya dan kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah terapan dari la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu, kita mengatakan dalam ayat ini ketika kita membacanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Artinya atau pada ayat ini di situ ada memurnikan ibadah kita dari syirik dan riya. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, artinya kita memurnikan ibadah kita sucikan, kita bersihkan ibadah kita dari syirik dan riya. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, tidak ada syirik dan tidak ada riya dalam ibadah kita. Kita berlepas diri dari syirik, membersihkan ibadah kita dari syirik dan riya. Terus wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pada ayat ini di situ kita berlepas diri dari bangga diri dan berlepas diri dari kesombongan. Ya, karena tidak ada gunanya kita bangga diri dan tidak ada gunanya kita menyombongkan diri. Ketika kita mengatakan iyyaka nasta'in, artinya kita hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari ujub, dari bangga diri dan dari kesombongan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim,
ya Allah tunjukin kami jalan yang lurus, ya. Berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya tunjuki kami dan berikan taufik kepada kami ya Allah untuk meniti jalan yang lurus, untuk meniti ya Allah tunjukin kami dan berikan kami taufik, karena ada orang yang diberikan petunjuk tapi tidak diberikan taufik. Jadi kita ayat ini menunjukkan ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus dan berikan kami taufik untuk meniti jalan yang lurus tersebut dan mengikutinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Maka ketika kita mengatakan ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus dan berikan taufik kepada kami untuk mengikutinya. Bagaimana Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, dan ikutilah dia jalan yang lurus itu, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian bercerai-berai ya dari jalannya yang lurus itu, dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus ya. Itu disebutkan dalam surah Al-An'am 153. Dan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, di sini adalah dinullah. Jalan yang lurus itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi, ya, agama yang Allah ridhoi untuk hamba-hambanya. Dan Allah tidak ridho untuk hambanya agama selain daripada dinullah, selain daripada agama Islam. Kemudian ya selanjutnya Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, yaitu jalan ya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah tunjukin kami jalan yang lurus, ya ini jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu yang diberikan nikmat? Minan nabiyyin, ya, dari kalangan para nabi, ya, orang-orang yang diberikan nikmat itu adalah kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, para syuhada, wasolihin, orang-orang soleh, dan wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah orang-orang dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, mereka itu adalah sebaik-baik teman. Dan mereka itu adalah orang-orang yang disebutkan tadi, para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang yang mati syahid, orang soleh, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Mereka itu adalah orang-orang yang mengumpulkan ilmu yang bermanfaat. Jadi mereka mengumpulkan ilmu yang bermanfaat sekaligus juga amal soleh. Jadi ilmunya bermanfaat. Mereka mengumpulkan ilmu yang bermanfaat, jadi mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mereka mengumpulkan, mempelajarinya sekaligus juga beramal soleh. Ya, jadi mengumpulkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh sekaligus. Dan apabila itu dilakukan oleh seseorang yang mereka mengumpulkan ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh, maka mereka itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Mereka itu adalah ahlul ilmi, ya, orang yang berilmu, wal amal, ahlul ilmi wal amal, orang yang berilmu dan sekaligus juga mengamalkan ilmunya. Ya, mereka itu adalah para nabi, para siddiqin, orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang soleh, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau laknat, murkai atas mereka. Siapa mereka itu yang dimurkai? Mereka itu adalah al-Yahud. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dan yang meniti jalan mereka. Dan yang meniti jalan mereka daripada orang-orang yang mengetahui kebenaran. Ya'lamul haq, mereka mengetahui kebenaran. Wala ya'mal bihi, tapi dia tidak mengamalkan kebenaran itu. Jadi orang-orang Yahudi, ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai, ya, laknat atas mereka, ini orang Yahudi, ya, dan yang meniti jalan mereka ini orang Yahudi daripada orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Waladhdallin, dan bukan pula orang-orang tersesat. Orang-orang tersesat itu, ya, maksud ayat ini adalah an-nasara, orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara dan orang-orang yang meniti jalan mereka daripada orang-orang yang menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa dasar ilmu. Ya, jadi kalau Yahudi, ya, berilmu, mengetahui yang hak tapi tidak mengamalkannya. Kalau Nasara, ya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak di atas ilmu. Ya, tidak di atas ilmu. Jadi maksud, ya, daripada ayat ini, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada peringatan. Ya, ada peringatan agar kita berhati-hati daripada ulama su, ya, daripada ulama-ulama yang buruk yang tidak mengamalkan ilmunya, ya. Terus juga berhati-hati dari dari ahli ibadah yang tersesat. Ahli ibadah yang tersesat sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah, ya, salah seorang salaf kita mengatakan, ya, Sufyan bin Uyainah, man fasada min ulama'ina kana fihi syabahun minal yahudi.
Dan orang-orang yang rusak dari kalangan ulama kita, karena tidak semua ulama itu, ya ada ulama yang buruk dan ada ulama-ulama rabbani. Dan orang-orang yang buruk ini, yang rusak dari kalangan ulama ini adalah mereka itu serupa dengan Yahudi. Yang mereka punya ilmu, mengetahui yang benar tapi tidak mengamalkannya, itu adalah ulama. Kemudian kata Sufyan bin Uyainah, "Wa man fasada min ubadina," dan orang-orang yang rusak dari kalangan orang-orang ahli ibadah kita, kana fihi syabahun minan nasara. Maka mereka itu ahli ibadah yang rusak tersebut, mereka serupa dengan atau semisal dengan Nasara. Nah, Nasara. Jadi Yahudi mengetahui yang benar tapi tidak diamalkan, sementara Nasara dia beramal tapi tidak di atas dasar ilmu. Ini yang bisa kita sebutkan, ya, semoga bermanfaat dan masih tersisa pada pertemuan ketiga, ya, sebagai penutup insyaallah daripada pembahasan tafsir singkat surah Al-Fatihah ini insyaallah yang akan kita bahas sebagai penutup dari tafsir surah Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.